Laguna someday Eke di Dewi Bergaul Yuk. Aku lagi menjelaskan. Yuk geng gaul, apa sih kabaret? Apa kabar? Jumpa di Tan Laguna sama Eke, jumpa lagi sama aku di Dewi Bergaul. Dan kali orang indang, kali ini Eke Sutra Bersamde sudah bersama dengan Ibu Dewi Motik Pramono. Alhamdulillah. Bu Dewi. Allahu Akbar, murid gue yang paling bandel, tapi yang paling sukses. Amin, amin, amin Bu Dewi. Jadi aku ingat sekali aku sama Bu Dewi itu dari aku usia 14 tahun. Ya kan? Bu Dewi waktu itu mengajar di Puspita Marta Modeling School sebagai yang catwalk, mengajar catwalk. Jadi di situ awal perjumpaan kita ya Bu Dewi ya. Awalnya senang selalu, akhirnya pun banang selalu. Amin. Oke Bu Dewi, sekarang kita ngobrol. Ceritain dong, aku pengen tahu dulu cerita masa kecil Bu Dewi, lahir besar di Mande, di mana? Jadi Allahu Akbar, alhamdulillah. Saya keturunan dari dua belah pihak ibu saya, asalnya dari Sumatera Selatan. Iya. Kakek saya yang dari ayah saya, Pangeran Abdurrahman, dari Bunga Maslahat. Ibu saya dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Iya. Pangeran Danau. Mereka waktu masih muda baru menikah. Dari tahun 1940 kali ya. Enggak, ayah jauh tahun 938, ayah udah pindah ke Jakarta. Oke. Kemudian dia pulang cari bini di kampungnya, di Palembang, bapak bininya. Jadi 1942 kali ya. Ayah saya, ibu saya udah di Jakarta. Jadi kita udah di Jakarta. Saya lahir juga di Jakarta. Kita anak Menteng kuno. Oke. Anak Menteng. Jadi akhirnya juga di Budi Kemuliaan, rumah sakit yang satu-satunya paling top waktu itu di Jakarta. Di Jakarta. Budi Kemuliaan. Sampai sekarang masih ada. Masih ada Budi Kemuliaan sampai sekarang. Adik-adikku lahir di situ. Makanya. Adik-adikku lahir di Budi Kemuliaan itu. Nah, berapa bersaudara Bu Dewi? Kita terus terang 9 orang. Sekarang udah meninggal, tinggal 5. Tinggal 5. Terus masa kecilnya gimana Bu Dewi, ceritakan? Di Jakarta dong udah nih. I have a good time. I born in Menteng. Bergaul semua anak Menteng. Semuanya juga dari sekolah dasarnya Cokroaminoto, kan dulu sekolah rakyat, SR, Jalan Jawa, sekarang Cokroaminoto, SMP 1 Cikini, terus SMA 3 Teladan Setiabudi. Kita emang anak gaul terus. Emang anak gaul ya. Kayak apa sih Bu Dewi waktu kecil? Emang aktif? Emang suka ikut kontes-kontesan atau gimana? Enggak, saya terus terang saya bersyukur dari saya taman kanak-kanak, ada fotonya banyak. Saya emang senang nari. Jadi kalau ada kegiatan ikut, jadi kelinciku gitu, apa namanya,
tari kongkat, pukul-pukulan lan. Aku ikut tari, pokoknya Acep ada tarian aku Aktif ikut. berarti? Aktif. Oke. Terus SMP, sekolah dasar, sekolah rakyat juga begitu. Saya bersyukur emang anak gaul, jadi sampai sekarang percaya nggak deh, bersahabatan saya sama taman sekolah dasar. Teman-temannya? Teman-temannya masih kita punya geng sekolah SR Jalan Jawa. Sekolah Minoto sampai sekarang, jadi kita udah bersahabat. Saya umur 70 tahun. Ya ampun. Masih bersahabat dan masih punya, kita bisa WhatsApp. Oh, tapi seru ya, itu yang bikin kita jadi tetap semangat ya Bu Dewi. Saya pernah ketemu waktu saya masih kasih ceramah di Bali, saya mendarat, saya lihat salah satu penumpang dari luar negeri, kawan gue bilang, dia sampai, ya Allah, gue terkejut, kok masih kenal sama gue? Ya gue kenal loh, kan Ratna Laya, temen aku SM. Di rumah di Lembang dulu. Jadi kita emang akrab sekali dulu. Nah terus sampai dengan kan Bu Dewi kan kayaknya aku lihat foto-fotonya menang kontes apa Miss Indonesia. Bukan itu, yang pertama kali ada aku jadi None Jakarta. Favorit. Itu SMA tuh. SMA udah mulai atau lulus? Iya, udah betul. Tapi ya betul. Jadi udah mahasiswa. Udah mahasiswa. Ikatan Mahasiswa Jakarta, aku jadi Ratu Luas. Kemudian jadi Ratu Jakarta Fair tahun 68. Ikut-ikutan tuh. Terus, semua kontes ikut-ikutan. Dan menang, alhamdulillah. Yang mendorong Bu Dewi ikut emang diri sendiri atau ada yang ngedaftarin? Kan kadang-kadang ada yang dijorokin didaftarin gitu. Enggak, saya senang masak. Umur 9 tahun aja, 19 berapa tuh ya? Saya umur 9 tahun, jadi ya 1958 ya. Aku udah ikut lomba masak. Dulu ada gang wanita. Dulu Ikada itu, Monas itu namanya lapangan Ikada. Nah itu ada gelanggang dagang wanita. Jadi saya ikut aja lomba masak, menang juga. Berarti keinginan sendiri ya? Saya pengen tahu aja, padahal nggak jago masak juga kagak, cuma suka gangguin pembantu gue di dapur. Tapi kan aku tuh paling suka pretending, ikut-ikutan so action. Jadi kalau lagi potong bawang tuh kayak apa sih? Potong begitu, potong. Jadi aku belajar karena bukan hanya mau belajar, cuma mau gangguin pembantu di dapur. Jadi bukan gara-gara jadi bandel, cuma senang bandel aja. Oke. Tapi karena kita jadi suka gangguin orang, akhirnya kita pretending kita jadi jagoan. Iya benar, karena kita selalu nyoba ya, mencoba terus, pengen cobain itu, pengen cobain aku ini. waktu di IKIP juga, aku satu-satunya orang pernah dapat angka A dari Profesor Rustini, karena bukan aku pintar, karena dia kan orangnya judes kalah. Jadi kalau lagi habis dia keluar dari kelas, gua ikutin gaya dia, jadi gua menang, jadi juara A. Jadi waktu ujian kok gua bisa jawab, semua karena bukan apa-apa, cuma mau bandel aja, bukannya pintar. Ini profesor lucu juga ya, kata gua. Jadi waktu dia keluar, gue ikutin, abis gitu waktu ujian apa yang gue tulis aja, ingat kan gini kalau ngomong. Nah, jadi ada benarnya juga sih kalau kita suka bandel, ikutin orang pintar, jadi kita jadi pintar, padahal sebenarnya nggak pintar. Terus apa tadi Ratu Luas? Terus ada Ikatan Mahasiswa Jakarta tahun 68. Jadi waktu tahun 68 itu aku sahabat 3. Ikatan Mahasiswa Jakarta, Ratu Luasnya, terus None Jakarta. Aku jadi None Jakarta favorit, paling tinggi angkanya dari masyarakat. Terus nama Ratu Jakarta Fair. Ratu Jakarta Fair. Jadi 1 tahun tuh 3 perlombaan itu kontes. Tapi 1958 gue pertama kali Ratu masak. Jadi waktu itu masuk kayak kita belum ada TV, belum ada apa-apa, jadi perusahaan film negara PFN. Jadi setiap semua nonton bioskop itu harus muter laporan dari PFN. Jadi gue masuk deh karena gue paling sok tadi ngikutin, yang mana kagak disorot, gue disorot bener-bener karena ini anak kecil kali ya. Orang-orang pada pakai baju chef, pakai apron, gue sih pakai baju main-main bekel. Rambut cuma diikat aja. Bu Dewi kan panjang rambutnya ya? Enggak, otomatis sekali diikat aja. Tapi gue jagoan sok gaya masakan. Jadi kalau yang lain kali
nanya mamanya apa ini habis ini apa gue apaan pembantu gue gak ada temen mak gue temen sama pembantu sama tukang sama supir jadi gue ngapain gue tahu kok gimana jadi akhirnya masuk yang dikenal di PFN yang masuk PFN yang banyak aku, ada yang juara satunya enggak karena juara satu, nah hanya anak menteri, juara dua anak panitia, gue yang kagak punya siapa-siapa, gue jual pembantu sama tukang masak aja, sama supir jadi yang disorot. Nah itu jadi alhamdulillah. Terus kalau ke Miss Indonesia Putri Indonesia. Saya penjengara Putri Ayu Indonesia yang pertama Putri kali. Ayu Indonesia top model 74. Oke. Tapi aku ya itu juga top model juga gara-gara baju dari kiriman dari Australia. Adik gue yang buat tuh, bukannya baju mahal, baju adik gue buat dia belanja jahit. Bu Dewi aku jahitin Bu Dewi gitu. Ciri khasnya Bu Dewi dari dulu tuh rambutnya panjang ya? Panjang. Selalu panjang ya? Enggak, sebetulnya when I Do Love You 197 waktu umur 17 tahun gue baru rambut panjang. Oh gitu. Tadinya gue begitu juga. Oh gitu. Kayak Jack Kennedy. Iya. Tapi waktu aku kenal Bu Dewi itu panjang. Karena udah karena aku segitu I Do Love You ya nggak potongin rambut gue sampai panjang sampai sebawah itu. Oke. Nah kemudian Bu Dewi terus karir Bu Dewi, ceritakan perjalanan karir. Saya tuh cuma bersyukur ya sebetulnya yang paling enak tuh kita nggak usah rencana apa yang aku dapat aku jalani. Aku pertama dari umur tahun waktu aku masuk di PFN film negara sebagai pemenang jago masak. Jadi orang terkenal tuh boleh juga ya. Karena semua keluarga kan telepon, waduh dia ada di bioskop gitu ya. Oh orang terkenal tuh begitu ya. Nah, habis gitu terus saya ngerasain terus waktu saya menang segala macam ya udah mulai koran TV segala macam. Nah waktu itu WIC Women International Club itu mengadakan cari uang charity. Aku diminta jalan untuk semua top model ada waktu itu yang ikut Elsa Iskandar, Peter C, Sunaria, segala macam saya top pada saat itu ya tahun 68. Jadi aku terus-terusan aja jadi jagoan terus di WIC. Aku jadi sejak aku di WIC seluruh koran masuk, seluruh orang habis gitu terus aku jadi model khusus dari Sarina kan Sarina baru buka tuh. Nah aku jadi ada Diogo Astrologo orang Itali yang megang Sarina tentang fashionnya, aku dipakai dia top model terus. Nah, jadi di situ aku terus jadi ya fashion show di Sarina dari zaman dulu. Ini sedikit informasi bahwa aku kenal Bu Dewi itu waktu itu aku usia 14 tahun. Aku masuk di modeling school Puspita Marta milik Ibu Marta Tilaar. Kebetulan Bu Dewi waktu itu mengajar catwalk. Disitulah perjumpaan pertama kita dan seterusnya aku akhirnya oleh mamaku diserahkan ke Bu Dewi untuk diarahkan menjadi model. Dia waktu itu pertama kali aku ngajarin dia cepat sekali. Anak pasti dia. Gue bilang ikut lomba Putri Anggrek menang kan. Begitu ikut apa menang. Terus tadi saya bilang tuh kan bener kan saya bilang kalau mau belajar jadi sejak itu yang tadinya tomboys menjadi Tom Girls. Iya betul sekali. Banyak sekali loh ilmu yang aku serap dari Bu Dewi pada masa itu. Pokoknya yang nyangkut sampai sekarang dan gak pernah lupa itu satu. Penekanannya terus-terusan. Jangan sombong. Gak boleh sombong karena kalau kita sombong that's the end of your career. Gitu. Tapi ya. kita nggak sombong, kita bersama. Maksudnya dihina orang juga ya nama juga orang nggak kenal gue nggak apa-apa gitu loh. Oke. Terima kasih lah Bu Dewi. Aku berterima kasih sekali untuk apa yang udah diarahkan sama Bu Dewi. Oke, kembali ke Bu Dewi sekarang. Lalu lanjutkan perjalanan karir Bu Dewi setelah WIC itu terus apa? Kayaknya Bu Dewi ini usahanya banyak banget. Jadi pengusaha. Iwapi pengusaha wanita. Dari kecil aku tadi uang. Dari kecil aku dari umur berapa ya? Kalau ya tadi gara-gara gangguin pembantu, bukan jagoan masak. Jadi karena kita gangguin pembantu, gangguin ibu saya lagi dimasak. Jadi saya ikutan masak apa sih? Fruit cake bisa, bisa, angel food bisa, semua bisa karena tadi bukan kita jagoan, hanya kebetulan seneng melihat dan menyerap dan melaksanakan. Jadi aku nggak berat kan, nggak harus musuh hebat. Nah waktu itu aku mulai ngerasa bahwa
enak bener kalau kita pegang uang. Itu yang saya bilang, saya mau jual kue. Orang bilang jual kue, bukan jual kue gini. Mak gue kan sering duta besar pada kumpul di rumah ibu saya di Menteng. Karena rumah kita tetanggaan sama duta besar Amerika, duta besar India, duta Belanda, duta besar segala macam di situ. Daerah ya Jalan Suropati, Taman Suropati dan Menteng. Jadi kalau mereka lagi chicken coffee breaks, Ika keluarin tuh kue-kue gue yang gue masak. Oh ini enak sekali. Order. Nah ibu saya nggak larang, gitulah. Kebiasa orang dulu nggak ngajarin anaknya supaya bisa cari uang. Iya. Anak orang kaya di Menteng, ya udah malu, ngapain sih cari uang gitu. Iya. Tapi ibu saya nggak. Itu dengan halal kan, itu jadi bagus saya berani. Kemudian saya mendirikan IWAPI, saya ke Amerika, sekolah di Amerika, pulang dari Amerika saya bersama kakak saya, Profesor Kemala Motik, itu membuat IWAPI. Kalau ke Amerika jadi artinya Bu Dewi sudah menjadi putri Indonesia, sudah menjadi Miss Indonesia terus sekolah atau sebelumnya? Iya sebelumnya kan. Sebelumnya? Di Jakarta 68. Terus ke Amerika sekolah? Ratu Jakarta Fair 68. Begitu, ntar dulu. Ratu Luwes Imada 68. Aku ke Amerika. Terus ke Amerika. Pulang dari aku ambil sarjana seni rupa Amerika. Terus aku ambil home economics di IKIP. Iya. Nah, gitu saya langsung IWAPI. IWAPI saya buat. Umur saya baru 25 tahun, masuk 28, 25 tahun. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Itu konsepnya jadi Bu Dewi pengen wanita-wanita harus berkarir dalam dunia usaha, dalam ekonomi. Karena saya pikir kalau kita dalam Islam ada satu tokoh wanita, istrinya Nabi Muhammad itu pengusaha. Jadi bagi saya kalau semua kita mau jadi pengusaha, Siti Hadijah dia orang bangsawan, dia orang kaya luar biasa, tapi dagangnya juga jagoan. Itu yang membuat saya bahwa kalau perempuan karir mau jadi pengusaha dan berusaha itu nggak ada satupun orang yang nggak sukses. Saya mau. Iya betul. Dan mau belajar. Betul. Jadi Bu Dewi memotivasi kan? para wanita-wanita, apakah itu sudah menikah atau ibu rumah tangga atau. Nah, aku pulang dari Amerika, ada Indonesia top model, aku jadi top model 194 itu waktu pulang dari Amerika, aku masuk ke agensi. Di Indonesian Modeling Agency IMA. Tante Non Kawilarang. Ya. Betul. Di sana gue menang jadi top model of the year. Itu 74. Habis itu udah makin laku lagi terus. Makin laku terus. Terus bisnis terus kayaknya Bu Dewi. Habis IWAPI apa lagi? Habis IWAPI ada 10 organisasi saya diriin. Itu dah makanya apa aja tuh Bu Dewi? Jadi ingat aja. Induk Koperasi Wanita Indonesia, Koperasi Wanita Indonesia. Terus saya buat Ikatan Ahli Boga jadi jago masak. Jadi saya bersyukur sekali. Top model itu tahun 74 itu karena saya bilang itu kan udah nambah terkenal, kita punya network jadi. Terus gue buat IWAPI gimana nggak bisa cek. Aku ingat dia waktu udah tua-tua gini ada beberapa bapak-bapak kalau mau udah nggak Bu Dewi kalau lagi mau ngadep Ali Sadikin kita semua ngintip dari atas demotik kayak gitu. Oke. Jadi saya benerin dulu ya tadi Bu Dewi top model bukan Putri Indonesia. Top model 1974. Ratu Kecantikan di Luwes sama Noni Jakarta sama Ratu Jakarta. Nah itu kontes-kontes yang diikuti oleh Bu Dewi. Tapi saya mengadakan yang pertama ada Putri Ayu seluruh Indonesia. Oh, Bu Dewi yang tahun berapa ya? Aduh. Hah? 1981 saya mengadakan itu yang pertama kayak gerakan pertama ke menuju Putri Indonesia. Oh, Bu Dewi yang mempelopori ikut mempelopori. Saya dimarahin sama menteri waktu itu, Menteri Kebudayaan. Nggak boleh, biarin aja lo mau ngomong apa, gue dapat pialanya ributin. Lawan ributin. Jadi pro dan kontra ya pada saat itu ya. Sangat. Oke. Sangat. Jadi saya diemin aja kan jadi soal kita nggak ada urusan pakai bikini, kita kagak ada telanjang-telanjang, kagak pusing. Orang Putri Indonesia kan tentang pengetahuan budaya Indonesia dan jamu-jamuan Indonesia. Dan harus pinter. Iya cantik. Betul. Jadi terus akhirnya disitulah berawalnya pemilihan Putri langsung. Indonesia gitu.
Terus apalagi tadi Bu Dewi organisasi apa? Ikatan Ahli Boga Indonesia. Ikatan Ahli Sampai Boga. sekarang seluruh rata-rata kita punya cabang sudah 38 tahun ya. IWAPI is almost 50 tahun. Oh iya. Itu di mana-mana sampai ke 37 provinsi ada. Ikatan Ahli Boga juga di mana-mana juga ada, dan sekarang ini yang megang tentang gizi perusahaan makanan tak bayar. Iya. Itu programnya Pak Iya. Prabowo. Makanan bergizi. Bergizi. Untuk, Itu aja saya bersyukur. Saya punya cabang-cabang yang megang itu. Alhamdulillah aman, karena apa, mereka kita didik untuk mulai masak dulu, punya catering dulu. Iya. Jangan gara-gara anggota orang penting buat catering yang kagak punya apa itu. Iya. Tentang kesehatan segala macam. Kesehatannya. Maka ini kejadian sekarang ini kan banyak cateringnya. Karena mereka sebetulnya bukan tukang masak, mereka buat tukang masak jadi setelah dapat order kan gila, bukannya order dulu baru jadi jagoan. Jadi sebaiknya memang yang udah di bidangnya, Iya, di bidang kuliner, di bidang masak. Jangan kita ngambil hak orang. Iya betul. Terus apalagi? Jadi semua masih berjalan. IWAPI 50 tahun, Tata Boga 38 tahun, WITT segitu, WITT, Wanita Indonesia Tanpa Tembakau, Koperasi Indonesia masih jalan, semua jalan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Bu Dewi aku dengar udah ngambil S1, S2, S3, sampai udah doktor gelarnya. Esteller. Udah doktor kan Bu Dewi? Ya, betul. Mengambil bidang apa aja itu Bu Itu Dewi? yang saya bersyukur. Saya tuh orang kalau ambil satu jurusan bidang kedokteran terus sampai dokter. Kalau saya enggak lompat-lompat. Pertama gizi dan pangan, makanya masih laku gue. Gizi. Karena sangat diperlukan kan. Gizi dan pangan ini kan katanya badan gizi makanan itu sama sekali nggak ngerti background gizi dan pangan. Aku pegang dan gitu, aku buat ikatan ahli boga dan segala macam jalan. Kemudian aku ambil di Amerika seni rupa. Budaya and all the style. S2 aku di UI. Kajian ketahanan nasional ilmu ABRI. Ilmu ABRI? Kerjasama Lemhanas gitu loh. Ya, sampai kapan juga apa yang lo ngomongin semua ABRI kan zaman sekarang. Iya. Presiden aja ABRI sampai sekarang. Jadi saya bersyukur, makanya saya ambil di UI pengkajian ketahanan nasional, dan saya sekali satu-satunya pengusaha yang ngambil itu waktu itu ya. Ya sekarang banyak, tapi dulu waktu itu yang mau ngambil itu yang ya rada-rada sinting-sintingan. Kawan saya semua kolonel, dari angkatan laut, angkatan darat, angkatan segala macam deh, udara, polisi. Nah itu sahabat saya dari dulu sampai sekarang kita masih bersahabat juga. Iya, hebat sekali Ibu Doktor ini. Terus ambil S3-nya kependudukan dan lingkungan hidup. Mana ada environment, sustainable environment, udahlah. Kita alhamdulillah. Oke. Jadi udah S1, S2, S3 doktor. Terus esteller. Terus Bu Dewi kan tahun lalu waktu Bu Dewi berulang tahun ke 75 tahun, anak-anak kan memberikan hadiah Studio De Mono, Galeri. Galeri De Mono, sama juga ada sebuah buku yang diterbitkan. Judulnya 75 Inspirasi Dewi Motik Pramono. Mana bukunya? Nah, ini ya Bu Dewi ya. Ini bukunya tuh ada catatan-catatannya juga. Jadi ini adalah buku inspirasi dari kesaksian dari anak-anak, dari Moza dan Dimas. Dua kan anak-anaknya Bu Dewi kan dua ya, Moza dan Dimas, memberikan kesaksian apa yang sudah mereka dapatkan dari ibunya. Jadi Bu Dewi mengajarkan apa aja, coba cerita sedikit. Ini sederhana, saya jadi gini ya Dewi. Saya tuh bersyukur, satu automatically kalau kita mendalami agama kita masing-masing, nggak ada tuh jadi orang berkelahi semua agama. Karena satu, semua tujuh satu Tuhan. Caranya berbeda. Saya menjadi sangat ekstremis Islam. Justru karena orang tua saya mendidik kita toleransi. Betul. Karena nggak ada, saya nggak bisa maksa orang yang beda agama untuk ikut agama saya. Nggak ada, agama itu kan sangat private. Iya. Jadi saya bersyukur karena dari kecil di rumah saya itu saya udah kebiasaan banyak tamu Belanda, tamu Cina, tamu Arab, tamu India dari kecil di rumah saya itu. Saya ingat sekali ayah saya ngajar baca
tapi tamunya pada datang tunggu sebentar ya. Dia ngajarin saya untuk ABC dan segala macam. Pengajian di rumah saya tuh ada banyak benar. Tapi saya coba bergaul sama semua orang. Jadi di situ saya bersyukur. Kalau kita semua toleransi, saling menghormati, jangan maksa orang, insya Allah kita maju. Itu saya bilang pertama ketuhanan yang maha kuasa. Sama Islam. Makanya kan itu Pancasila sebetulnya. Terus sampai 5 sila. 5 sila, keadilan untuk semua orang. Nah, itu satu contoh musyawarah, mufakat segala macam itu. Jadi sebetulnya apa di antara ini itu merasakan bahwa Anda baca ini, lu bisa jawab marriage. Gua tulis sini bersama pasangan. Apa saja yang begitu berbeda padamu? Bagaimana dengan yang sama yang membuat tentunya padamu? Ini kan mereka boleh mengungkapkan. Tapi yang Bu Dewi sampaikan di sini bagus juga loh. Perkawinan itu adalah perbedaan. Jadi bersiap-siap untuk tidak cocok. Makanya kita harus dicocok-cocokin. Contoh saya bilang, suami saya turunan Jawa, Jawa Solo lah. Saya orang Palembang yang imigran ke Jakarta, yang di rumah saya itu free for all. Kita tapi tata krama pegang nomor 1. Kita sembahyang bersama berjamaah subuh sama maghrib itu nomor 1, nomor ketuhanan. Jadi kita pegang itu. Kalau kita udah saling menghormati dan saling menerima perbedaan, lama-lama saya lupa sampai waktu suami saya meninggal hampir 55 tahun kita berkenalan ya. Apa yang beda yang nggak lagi karena udah semua dicocok-cocokin aja. Saya senang pedas, dia nggak senang pedas. Ya udah, lu buat masakan di tengah-tengah. Di tempat tuh ada rawit, ada sambal, di tempat laki lu nggak ada apa-apa, gitu aja. Cocok kan jadinya? Cocok jadinya. Ketika masuk ke satu piring gua jadi nggak usah diributin. Jadi nanti suaminya komplain bilang ini makanannya pedas semua. Lah kan saya suka pedas, nggak bisa gitu ya? Nggak bisa. Terus umpamanya tentang pendidikan anak-anak, ya udah kita orang Indonesia punya pendidikan budaya Indonesia sama, ya udah saling-saling gitu. Saya mau ke Solo, mau kemana saya bisa ikut, dia juga mau ke Palembang, udah anak-anak pernah saya bawa semua. Jadi itu satu contoh saling menghormati. Jadi nggak ada yang beda, karena lupa yang beda, karena kita semua. Oke. Jadi ini buku ini kalau memang tertarik atau pengen membaca, ini bagus sekali loh, bukunya bagus sekali. Pengen membaca itu silahkan bisa di Instagramnya @galeridemono. Contoh ya, mamanya kamu nyanyi nih ya, mamanya ya katanya salah siapa? Nah, kok nyalahin anak orang, nyalahin diri sendiri? Jangan. Apapun juga tanggung jawab kamu, anak kamu tanggung kamu. Tentang ini lagi, coba ayahku guruku, kita hormatin. Kalau kita ayah guru, kita nggak cocok nggak usah diikut-ikutin gitu. Ini ditandain nih. Dengarkan coba nih. Nih. Contoh. Ini apa nih? Tuh, memimpin dengan memberikan contoh. Jangan kebanyakan begini. Lo yang begini 4 ke sini. Jadi lu jangan nyuruh-nyuruh orang, kerjain aja pengen pikir. Nuntut. Kamu mesti begini. Padahal kita sendiri kayak contoh ngawur. Saya ingat sekali. Jangan ngomongin orang, ngapain sih? Gitu lah. Nah, langsung jadi kita juga, mama bilang nggak boleh ngomongin orang. Tadi baru mama ngomong gitu. Cuma kasih tahu supaya kamu tahu orangnya sifatnya gitu. Tapi sebetulnya saya nggak ini kan supaya jangan biasakan kita ngomongin orang sendirinya nggak kasih contoh bagus gitu loh. Jadi kalau kita ya udah. Bahwa kemampuan kita memimpin diri kita sendiri, jangan sok mimpin orang, lu sendiri kagak. Saya ingat sekali kalau saya bawa rombongan ke luar negeri. Ingat Kadip? Ingat. Berhidup malam di luar negeri kan, ya namanya orang keluar negeri. Aku nggak pernah ikut segitu mereka gue kasih izin semua, tapi ingat ya besok show, besok kita show. Tapi satu, saya nggak mau karena kalau saya sama-sama nonton yang aneh-aneh, cekikikan dia nganggap dia kagak gue pemimpin di situ. Nanti mereka juga ketawa, gue nggak mau. Aku selalu kalau mereka lagi menikmati hidupan malam di luar negeri, aku enggak. Aku selalu ketemu. Karena menjadi contoh. Nggak bisa, gua bercanda-bercanda, gua nanti ada minuman mabuk, gua jadi kayak orang gila, besok gimana gua mau mimpin? Iya, betul. Jadi you have to do apa contoh untuk dimulai dengan diri kita sendiri. Betul. Jadi pokoknya jangan lupa kalau tertarik ke Instagramnya Demono, Galeri Demono. Ya kan? Terus Bu Dewi,
dalam mendidik anak-anak Bu Dewi kan ada Moza sama Dimas, sekarang udah ada cucu dong. Berapa cucunya? 3. Laki perempuan? Perempuan 2, laki 1. Oke. Gimana dalam membina relasi hubungan dengan anak-anak dan cucu? Nah, kalau saya bilang Bisa menjadi contoh kali dan inspirasi? Ya, kalau saya sederhana sekali. Tadi saya bilang jangan kebanyakan ngomong. Kita kerjain aja. Sembayang, ayo sembayang gitu loh, ngerti nggak? Makan, ayo makan. Terus mamanya belanja. Maaf ya, saya ingat pada waktu Mosa 17 tahun dia pengen beli desainnya top lah gitu ya. Baju. Ya namanya 17 kan. Iya. Kita pergi ke Indonesia, Plaza Indonesia. Dia pegang sumber berapa? Itu berapa? Kamu lihat nggak mau? Terang mama kalau kamu mau minta ulang tahun namanya ulang 17, mama beliin. Tapi kamu bisa nggak? Modal cuma jerek, udah ngapain? Dengan uang segitu, kamu bisa beli bahan yang sama, kamu contoh bisa buat 3 baju. Itu cuma 1 baju. Terserah kalau mau, akhirnya dia bikin juga, boleh juga. Ambil potret, udah langsung lo buat sendiri. Iya benar gitu ya. Bahannya bagus, Oke, jadi bagus. dikasih ini dulu, dikasih pandangan dulu ya. Atau dia mulai belanja yang mahal-mahal, uang kamu sendiri. Oke. Kalau kamu sebelum punya uang jangan sok mau bayar mahal. Iya. Oh, Karena dibeliin nih. Enggak, jangan. Jadi sebelumnya masa dikasih habis ke MC saya dibayarin mau bahasa yang mahal, ya silahkan urusan kamu. Iya. Jadi memberikan nasihatnya itu dengan begitu ya. Karena saya lihat banyak jangan sekali konsumtif. Konsumtif yang kamu lihat ya semuanya sekarang ini, dan berdua anak saya itu sekarang juga selalu kalkulator. Oke. Saya benci sama orang pelit, tapi jangan kita royal. Oke. Mesti tahu, jangan sampai kita besar pasak dari itu. Saya rasa itu pepatah bagus sekali. Jangan besar pasak dari tiangnya. Itu kebiasaan itu jelek sekali. Iya. Yang terakhir nih, pertanyaan terakhir Bu Dewi. Apa yang Bu Dewi maknai dalam kehidupan Bu Dewi selama ini jadinya? Atau ada yang masih ingin ditingkatkan atau gimana? Kembali lagi saya bilang kan, saya mengajarkan anak itu pertama Tuhan yang Maha Kuasa, kedua keluarga, ketiga lingkungan. Itu selalu pegangan itu. Kalau kita pegang itu semua, pertama kembali ke Tuhan, keluarga, lingkungan, insya Allah kamu bisa maju. Karena apa? Semua cobaan di dunia ini, kalau kita nggak kembali ke Tuhan, kita gila. Iya betul sekali. Kamu udah ngalamin kan? Iya betul sekali. Tapi segitu ya elah, izin Allah nih kejadian gue. Kepleset coba. Iya betul. Waalaikumsalam, tuh kan anaknya dateng Moza dulu waktu sini sayang di tengah-tengah. Waktu aku masih berguru sama mama kamu, kamu tuh masih kecil, masih bayi, ya kan Bu Dewi? Belum ada Dimas, baru ada Moza doang ya. Betul. Dewi Moza nih anaknya berapa? 2. Dua. Sama kayak mama. Oh sama kayak mama. Cuma balik. Laki Perempuan. Laki Kalau kita perempuan laki. Perempuan laki. Dimas baru 1. Perempuan. Oh oke. Kita habis ini ngobrol sama Moza. Boleh dong. Kita habis ini ngobrol sama Moza ya kan. Jadi sama Bu Dewi, terima kasih dulu Bu Dewi. Terima kasih untuk waktunya. Ya, pokoknya sehat selalu, panjang umur. Alhamdulillah. Guruku, sosok yang berjasa dalam perjalanan karirku. Guru kami. Nyanyi. Bu Dewi terima kasih ya. Terima kasih. Moza habis ini kita ngobrol. Oke. Sampai ketemu lagi. Bye.
Laguna, someday Eke di Debbie bergaul yuk.